Suamiku merantau ke Jakarta. Setelah bertahun-tahun, aku kaget. Ada kabar dia ingin menikah lagi dengan wanita lain. Namaku Sari. Usia pernikahanku dengan Andika sudah hampir 8 tahun. Kami menikah muda, kala usia belum cukup paham bahwa cinta saja tak bisa mengenyangkan perut. Waktu itu, kami percaya, cinta akan cukup jadi bahan bakar untuk menempuh hidup yang keras. Tapi ternyata, cinta pun bisa melelahkan jika yang dicinta tak pernah pulang. Andika memutuskan merantau ke Jakarta 2 tahun setelah kami menikah. Katanya, ia ingin mengubah nasib. Di kampung, ia hanya buruh lepas yang kadang kerja, kadang tidak. Kami bertengkar kecil sebelum kepergiannya, karena aku tak rela dipisahkan. Tapi ia bersumpah, setahun saja, sayang. Setelah itu, aku akan pulang bawa rezeki. Kita bangun usaha kecil, kamu gak perlu repot lagi jualan gorengan keliling. Aku percaya padanya. Terlalu percaya. Mungkin. Maka aku melepasnya pergi. Dengan bekal doa dan air mata yang tak putus-putus. Tiap pagi, aku bangun lebih awal untuk mendoakannya. Tiap malam, aku tidur memeluk ponsel, menunggu pesan darinya yang makin hari makin jarang datang. 2 tahun pertama, kabarnya masih hangat. Video call sesekali. Suara letihnya membuatku terharu. Ia tinggal di kos sempit, kerja serabutan, dari jadi kuli bangunan sampai sopir ojek online. Aku bangga padanya. Ia gigih, dan aku merasa perjuanganku di sini sebanding. Tahun ketiga, intensitas pesannya menurun. Tapi aku maklum. Kupikir ia semakin sibuk. Mungkin rezekinya mulai membaik. Mungkin, seperti katanya dulu, ia sedang mempersiapkan masa depan kami. Maka aku terus menunggu. Tahun keempat, tak ada lagi kabar. Nomornya aktif, tapi pesan-pesanku hanya dibaca, tak dibalas. Teleponku hanya masuk nada tunggu. Kadang aku mengirimkan pesan suara, berharap suaraku bisa mengetuk hatinya. Mas, aku kangen. Bapak masuk rumah sakit lagi. Aku masih jualan gorengan. Loh, kamu kapan pulang? Tak pernah ada jawaban. Orang-orang mulai bertanya. Tetangga berbisik. Teman-temanku menyindir dengan halus. Ibuku mulai khawatir. Tapi aku tetap menunggu. Karena bukankah cinta itu kesetiaan dalam sepi? Sampai pada suatu sore, ketika aku sedang duduk di teras rumah, membungkus gorengan untuk dagangan esok pagi, seorang teman masa sekolah mengirimiku pesan. Ia tinggal di Jakarta dan bekerja di sebuah event organizer. Pesannya hanya singkat, tapi cukup membuatku menggigil. Sar, ini benar suamimu ya? Namanya Andika. Mau nikah minggu depan sama klien kami, wanita bernama Laras. Maaf kalau salah, aku cuma gak tega kalau kamu gak tahu. Dunia seketika berhenti. Aku membaca pesan itu berulang kali. 5, 6, 7 kali. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena marah. Belum. Saat itu, yang kurasa hanyalah hampa. Kutelusuri foto yang dikirim temanku kemudian. Selembar undangan digital berdesain mewah, berwarna putih keemasan, dengan nama yang tak asing. Andika Pratama, Laras Widyaningrum. Di bawahnya tertulis tanggal dan lokasi pernikahan di sebuah gedung pernikahan megah di Jakarta Selatan. Hari Minggu. 5 hari lagi. Aku menghela napas panjang. Sakitnya seperti tertahan di tenggorokan. Menggumpal. Tidak bisa dikeluarkan. Tidak bisa ditelan. Rasa itu menjalar sampai ke perut. Membuatku mual. Tapi aku tak menangis. Tidak saat itu. Kututup ponsel, lalu kulipat pelan kantong plastik berisi gorengan setengah jadi. Langkahku pelan masuk rumah.
Ruang tamu yang kusapu tadi pagi terasa sepi seperti kuburan. Di dinding, tergantung foto pernikahan kami. Aku dan Andika, berdiri kaku tapi bahagia, mengenakan pakaian pengantin sederhana. Kupandangi wajah kami di foto itu. Aku muda, polos, penuh harap. Andika menggenggam tanganku dengan yakin. Aku masih ingat kalimat yang ia bisikan di hari itu, saat semua tamu pulang dan tinggal kami berdua di kamar kecil yang baru kami sewa. Apapun yang terjadi, aku bakal jaga kamu sampai tua. Aku mengangkat kursi dan duduk pelan. Kurasakan tubuhku lelah luar biasa, padahal belum melakukan apa-apa. Tapi pikiranku tak berhenti bekerja. 5 tahun aku menunggu. 5 tahun aku setia. Lalu sekarang, dia bahkan tak berani mengatakannya langsung. Apa aku seburuk itu, sampai layak dikhianati diam-diam? Malam itu, aku tak bisa tidur. Kudengar suara jangkrik di luar jendela, seperti menghitung waktu. Aku duduk bersila di lantai kamar, menatap koper usang di sudut lemari. Koper itu dulu dibawa Andika saat merantau. Beberapa bulan setelah ia di Jakarta, ia kirimkan koper itu kembali padaku, berisi baju-baju lamanya, dan sedikit oleh-oleh. Sejak saat itu, koper itu menganggur. Aku simpan, karena entah kenapa, aku merasa ia akan kembali. Tapi ternyata aku yang harus menyusulnya. Bukan untuk menyambut kepulangannya, tapi untuk menyaksikan sendiri bagaimana janji di altar dulu berubah menjadi perayaan pengkhianatan. Paginya, aku bangun lebih awal. Kupandangi langit yang belum sepenuhnya terang. Lalu aku mulai berkemas. Bukan dengan emosi, tapi dengan hati yang tenang. Tenang karena luka yang terlalu dalam. Aku masukkan satu set pakaian sederhana, beberapa perlengkapan pribadi, dan dompet yang isinya tak seberapa. Lalu kuselipkan foto pernikahan kami, yang kupotong menjadi 2, dan hanya kubawa bagianku sendiri. Ibu memanggil dari dapur. Suaranya lirih. "Sar, kamu mau kemana, Nak?" Aku menatap beliau. Air mataku nyaris tumpah. Tapi ku tahan. Aku cuma mau menagih janji, Bu. Perjalanan ke Jakarta bukan hal baru bagiku. Dulu, sebelum menikah, aku pernah ikut pelatihan menjahit selama seminggu di kota ini. Tapi kali ini berbeda. Kali ini aku datang bukan untuk belajar, bukan untuk jalan-jalan, dan bukan pula untuk menemui seseorang yang sedang menungguku. Kali ini aku datang untuk menjemput kenyataan. Aku duduk di kursi dekat jendela sepanjang perjalanan di dalam bus. Hawa AC yang dingin menusuk, tapi pikiranku lebih dingin dari itu. Di luar, sawah dan perumahan berganti menjadi gedung-gedung tinggi dan jalanan padat. Jakarta menyambutku dengan wajah bising dan asing. Tak ada siapapun yang menunggu di terminal. Tak ada senyum. Tak ada pelukan. Hanya aku, koper kecil, dan hati yang belum tahu harus berharap atau berhenti. Aku menginap di rumah seorang kerabat jauh, Mbak Ningsih, anak dari sepupu ibuku. Kami tak terlalu dekat, tapi saat kukabarkan aku ingin ke Jakarta, ia langsung menawari tempat tinggal sementara. Katanya, ia tinggal sendiri di kontrakan kecil di daerah Kebayoran Lama. Aku bilang padanya aku ingin mengurus sesuatu di kota, tanpa menjelaskan detail. Kalau butuh bantuan, bilang aja. Ya, Sar. Jangan dipendam sendiri, katanya malam itu, sambil menyuguhkan teh manis hangat. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Padahal, dalam hati, aku sendiri pun tak tahu apa sebenarnya yang ingin kulakukan. Datang? Ya, aku sudah datang. Tapi lalu apa? Marah? Mencaci? Menangis di depan wanita itu? Atau hanya berdiri di kejauhan, menyaksikan orang yang pernah kupeluk, kini menggandeng tangan perempuan lain menuju pelaminan? Malam itu, aku duduk di lantai kamar yang dipinjamkan Mbak Ningsih. Kamar kecil tapi bersih. Hanya ada kasur tipis,
gantungan baju, dan meja kecil. Aku menyalakan ponsel, membuka kembali undangan pernikahan yang dikirimkan temanku. 5 hari berubah menjadi 2 hari lagi. Ku zoom foto Andika dan Laras. Mereka mengenakan pakaian prewedding serasi, tersenyum seolah dunia milik berdua. Wajah Andika tak banyak berubah. Masih dengan senyum miring yang dulu membuatku jatuh hati. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Matanya tak lagi mencariku. Ku peluk lututku. Dada ini terasa sempit. Tapi air mataku belum juga turun. Mungkin karena hatiku masih menahan amarah, kecewa, cinta, dan luka dalam satu wadah yang tak bisa tumpah begitu saja. Besok, aku akan ke tempat pernikahan itu. Bukan untuk membuat keributan. Aku belum tahu akan berkata apa. Tapi aku tahu satu hal. Aku tak ingin pulang tanpa membawa jawaban. Karena cinta boleh pergi. Tapi janji harus dipertanggungjawabkan. Pagi itu, aku terbangun lebih awal. Meski mata terasa berat dan tubuh rasanya seperti baru saja dipukul ribuan kali, aku tahu bahwa hari ini tak bisa kutunda. Waktu seakan bergerak lebih cepat dari biasanya, dan aku bisa merasakan setiap detik yang berharga. Detik yang aku gunakan untuk merangkai kata, menata hati, dan mencari alasan mengapa aku harus tetap berdiri tegak di hadapan semua yang akan terjadi. Mbak Ningsih sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali. Aku sendirian di kamar itu, hanya ditemani suara detak jam dinding yang seakan menghitung waktu menuju pertemuan yang tak bisa dielakkan. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wajahku tampak lelah. Namun ada tekad yang berbeda di mata itu. Sesuatu yang tidak bisa disembunyikan meski aku ingin sekali menghilangkannya. Aku mengenakan pakaian sederhana. Blus putih, celana panjang hitam, dan sepatu yang tak lagi baru. Seperti yang aku pikirkan sejak tadi malam, ini bukan tentang penampilan. Ini tentang perasaan yang tak bisa dipendam lebih lama. Setelah berpamitan dengan Mbak Ningsih, aku melangkah keluar dari kontrakan kecil itu. Jakarta pagi itu tampak berbeda. Suasana yang penuh kesibukan tak lagi mengganggu, karena hatiku sudah penuh dengan satu hal, Andika. Aku mengandalkan alamat yang tertera di undangan, mengikuti petunjuk jalan di ponsel, hingga akhirnya tiba di daerah yang padat dengan gedung-gedung besar. Gedung pernikahan yang megah itu berdiri kokoh di tengah keramaian, seakan menantang setiap perasaan yang ada di dalam hatiku. Aku berhenti di depan gerbang besar yang dijaga oleh petugas keamanan. Gedung ini tampak sangat berbeda dari segala yang pernah kubayangkan. Begitu mewah, begitu berbeda dari apa yang kami impikan dulu, saat Andika dan aku berbicara tentang masa depan bersama. Kami berdua pernah membayangkan pesta pernikahan sederhana di pinggir pantai atau di kebun kecil di kampung. Tapi kini, semuanya berbeda. Aku berdiri beberapa langkah dari pintu masuk. Ragu. Ada keheningan yang menenangkan di sekitarku. Namun pikiranku bagaikan ledakan yang tak bisa kubendung. Aku bertanya-tanya, apakah ini keputusan yang benar? Apa yang akan terjadi jika aku masuk? Jika aku melihat Andika dan Laras, wanita yang sekarang akan menjadi istrinya, berjalan di depan tamu-tamu mereka, apa yang akan kukatakan? Aku menatap undangan lagi. Tanggal yang tertera di sana, 12 April, adalah hari ini. Tak ada lagi yang bisa ditunda. Aku tak bisa mundur. Kutatap gedung itu, merasakan getaran yang datang dari dalam diriku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, sesuatu yang membuatku sulit bernapas. Aku ingin sekali berlari, lari menjauh dari semua ini. Tapi aku tahu, aku harus menghadapi kenyataan ini. Aku harus bertanggung jawab atas janji yang pernah diucapkan Andika. Aku melangkah masuk, melewati gerbang dan petugas yang memandangku sekilas, seolah tak mengenali siapa aku. Aku tidak mengenakan gaun atau riasan. Aku hanya seorang wanita sederhana yang datang dengan rasa sakit di hati. Langkahku terasa berat,
Dan dunia seakan terhenti setiap kali aku melewati satu demi satu tamu yang mengenakan pakaian indah, berbicara tentang kebahagiaan mereka, tanpa tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Aku menunduk, mencoba menghindari tatapan para tamu yang tampaknya sibuk dengan urusan mereka. Aku hanya berfokus pada satu hal, mencari mereka. Aku tahu Andika akan ada di sini, dan aku tahu Laras juga akan ada, mungkin berdiri di sana dengan senyum manis yang tak pernah aku kenal sebelumnya. Dan aku akhirnya menemukannya. Di tengah keramaian, aku melihatnya. Andika berdiri di sebuah sudut ruang, berbincang dengan beberapa teman, tampak begitu santai, begitu bahagia. Wajahnya tak banyak berubah, masih sama seperti yang aku kenal dulu. Namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah jarak, sesuatu yang tak lagi membuatku merasa dekat dengan dirinya. Laras berdiri di dekatnya, mengenakan gaun pengantin putih yang begitu indah. Wajahnya anggun, tampak sempurna, dengan senyum yang sangat berbeda dari senyum yang dulu pernah kulihat di wajahku. Mereka berdiri berdampingan, seperti pasangan yang memang ditakdirkan untuk bersama. Di saat yang sama, aku merasakan sebuah kedalaman rasa sakit yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku berhenti di tempatku berdiri, tubuhku kaku. Ada rasa panas di dadaku, perasaan yang sulit dicerna. Aku ingin berlari ke sana, menghadapinya, tetapi tubuhku bagaikan terikat di tempat ini. Mengapa Andika tak memberitahuku? Mengapa ia memilih diam dan membiarkanku menunggu tanpa jawaban? Tamu-tamu mulai berkumpul lebih dekat, mempersiapkan diri untuk prosesi yang segera dimulai. Musik lembut mengalun. Orang-orang mulai berbisik tentang betapa bahagianya pasangan ini, betapa indahnya hari ini. Tetapi hatiku justru terasa terhimpit, semakin sesak. Aku merasa seolah dunia ini berputar, seakan aku bukan bagian dari cerita ini lagi. Andika yang dulu selalu ada, kini tampak jauh di sana, tak tersentuh lagi. Laras yang kini menggenggam tangannya, tak pernah tahu betapa besar rasa sakit ini. Aku masih berdiri di tempatku, memandangi Andika dan Laras. Semua perasaan itu bercampur, kecewa, marah, cemas, dan entah apa lagi. Semuanya menyerbu dalam kepalaku seperti badai yang tak bisa kuhalau. Orang-orang di sekitarku terus sibuk, namun aku merasa seperti berada di ruang kosong, sendirian dengan hatiku yang seakan tertahan di tenggorokan. Tangan kananku pegang erat-erat, cemas bahwa aku akan terjatuh jika aku melepaskannya. Aku ingin menghubungi Andika, ingin menanyakan langsung mengapa semua ini terjadi, mengapa dia tidak pernah memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Namun, aku juga takut. Takut kalau ternyata apa yang aku duga memang benar, bahwa semua yang aku harapkan selama ini hanya mimpi kosong. Setiap detik yang berlalu terasa seperti setahun. Semua hal di sekitarku berjalan begitu cepat, tetapi aku terjebak di ruang yang sama, bingung dan cemas. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Akankah aku melangkah mendekat dan berbicara dengan Andika? Atau justru menunggu di tempat ini, melihat semua itu terjadi tanpa bisa mencegahnya? Hampir tidak ada yang menyadari kehadiranku, kecuali seorang wanita yang mengenakan gaun pengiring pengantin. Ia melintas di depanku, sekilas menatapku, namun tak ada reaksi apapun. Aku merasa tubuhku semakin kaku, tapi aku tahu, aku harus tetap berdiri. Harus tetap ada di sini, harus menunggu jawaban yang tak pernah aku dapatkan. Laras kemudian bergerak menuju sebuah meja di tengah ruangan, mungkin untuk beristirahat sejenak sebelum acara dimulai. Andika berdiri beberapa langkah di belakangnya, terlihat sedang berbicara dengan teman-temannya. Wajahnya yang tampak bahagia, bahagia dengan kehidupan yang baru, dengan wanita yang baru, membuat dadaku sesak. Aku tak tahu harus berkata apa. Sakit sekali melihatnya begitu dekat dengan orang lain, seolah aku tak pernah ada dalam hidupnya. Aku melangkah perlahan, dengan perasaan tak menentu, mencoba menyembunyikan keraguan dalam hatiku. Tapi langkahku justru terasa semakin berat,
Seakan setiap inci jarak yang kuambil menuju mereka memadatkan semua perasaan itu lebih dalam. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk berbicara, siap untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terasa di dalam hatiku. Hingga akhirnya, tanpa sadar, aku sudah berdiri di dekat meja tempat Laras berdiri. Ia tengah bercakap-cakap dengan beberapa tamu, namun matanya bertemu denganku. Sejenak, aku melihat ada kebingungan di wajahnya, seperti bertanya siapa aku. Aku tahu saat itu, aku harus memulai. Aku harus mengatakan sesuatu. Perasaan yang sudah lama terpendam ini harus keluar, entah dalam bentuk amarah, kekecewaan, atau hanya kata-kata yang menuntut jawaban. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang serak, hampir tidak terdengar. Laras, aku Sari, istrinya Andika. Laras terdiam, dan dalam beberapa detik itu, aku melihat wajahnya berubah. Dari kebingungannya, ada sedikit rasa cemas yang mulai terlihat. Ia menatapku, seolah sedang mencari tahu apakah aku serius atau hanya salah paham. Namun, matanya akhirnya jatuh pada Andika yang berdiri tak jauh dari kami. Andika yang baru saja selesai berbicara dengan temannya, menoleh dan melihat kami berdua. Wajahnya seketika berubah, seperti melihat sesuatu yang tak diinginkan. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajahnya, disusul dengan kebingungannya yang makin dalam. Ia menatapku, lalu Laras, lalu kembali ke arahku, seakan bertanya-tanya apa yang harus ia katakan. Aku menatap Andika. Telingaku berdering, tetapi aku tetap berusaha menjaga ketenanganku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu tidak memberi penjelasan? Tanyaku pelan, tapi setiap kata itu tajam, menusuk ke hati yang telah terlalu lama berharap tanpa jawaban. Andika hanya diam, lalu menunduk, mencoba mencari kata-kata yang hilang. Ia tampak ragu, seperti terjebak di antara dua dunia yang berbeda, antara masa lalunya dan masa depan yang sudah di depan mata. Laras berdiri di sampingnya, diam, seolah menunggu jawaban yang sama. Aku menahan napas. Rasanya, di detik-detik itu, seluruh dunia berhenti berputar. Semua yang kutunggu, semua yang kuminta dari hidup, terbayar dengan satu kata yang tak pernah keluar dari mulutnya. Kedua mata Andika memandangku, seakan ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu seolah terkunci di dalam mulutnya. Dalam beberapa detik yang terasa begitu panjang, kami berdua hanya saling diam. Aku bisa melihat matanya yang sedikit terpejam, menahan beban yang tampaknya tak bisa ia ungkapkan begitu saja. Laras berdiri di sampingnya, tampak lebih tenang, meski aku bisa melihat keraguan di wajahnya. Laras kemudian membuka mulutnya. Suaranya lembut, berusaha memecah ketegangan. Maaf, aku tidak tahu tentang ini, katanya, menatapku dengan mata penuh pengertian, meski aku tahu itu hanya permulaan dari apa yang akan terjadi. Ia mungkin tak tahu cerita kami, cerita yang penuh dengan janji dan harapan yang kini hanya tinggal kenangan. Aku menatapnya sejenak. Melihatnya dengan gaun pengantin putih yang begitu sempurna membuat hatiku semakin sakit. Mungkin, jika keadaan berbeda, aku akan memahaminya, akan berusaha berdamai. Tapi sekarang, rasanya terlalu sulit. Semua perasaan yang telah terpendam begitu lama kini mengalir begitu saja, dan aku tak bisa menahannya. Laras, aku tidak marah padamu, aku berkata pelan, hampir berbisik. Tapi aku tidak bisa mengerti kenapa Andika memilih untuk menyembunyikan semua ini dariku. Kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia diam begitu lama? Laras terdiam sejenak, seperti mencoba meresapi kata-kataku. Matanya memandang Andika, lalu kembali ke arahku. Ia tampak bingung, mungkin tidak tahu bagaimana menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Andika yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka mulutnya. Sari, aku minta maaf, katanya. Suaranya berat, seperti penuh beban.
Aku tidak pernah bermaksud untuk membuatmu seperti ini. Tapi, ini semua sudah terjadi. Aku jatuh cinta pada Laras. Aku merasa seperti terhempas oleh kata-katanya. Jatuh cinta. Itu kata yang paling tidak ingin ku dengar darinya. Andika, suamiku, yang dulu begitu aku cintai, yang aku harapkan akan kembali untukku, kini mengatakannya dengan begitu mudah. Rasanya, hati ini terkoyak, dan aku merasa tak ada lagi tempat untuk berharap. Apa selama ini kamu berbohong padaku? Tanyaku, dengan suara bergetar. Apa selama ini aku hanya menunggu bayangan kosongmu? Andika menunduk. Matanya tak bisa menatapku. Tidak, Sari. Aku tidak berbohong. Aku bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tahu kamu menungguku. Dan aku tahu ini salah. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat dadaku semakin berat. Rasanya seperti ada batu besar yang mengganjal di tenggorokanku. Aku ingin sekali berteriak. Ingin meluapkan semua perasaan ini. Tapi tubuhku seakan beku. Air mata yang tak bisa kubendung kini mulai mengalir. Meski aku berusaha keras untuk tetap tegar. Aku menatap Laras, yang kini tampaknya lebih cemas melihat kondisiku. Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Lanjutku dengan suara serak. Aku menunggu bertahun-tahun. Aku percaya bahwa semua ini akan ada akhirnya. Tapi ternyata aku hanya menunggu untuk dikhianati. Laras terlihat semakin gelisah. Namun ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri di sana, memandang kami berdua, seperti ingin memberikan ruang untuk kami berbicara lebih banyak, tetapi juga tak bisa mengubah kenyataan yang sudah ada. Andika mendekat sedikit, ingin meraih tanganku, tapi aku menariknya dengan cepat. Jangan, aku berkata dengan pelan, tapi tegas. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang kita bangun bersama. Apa yang kamu lakukan padaku, itu bukan sekadar kesalahan. Itu menghancurkan hidupku. Aku bisa merasakan hati ini benar-benar hancur, berkeping-keping. Semua janji yang kami buat dulu kini berantakan, dan yang tersisa hanya kenangan yang tak lagi memiliki tempat. Aku menatap mereka berdua, Andika yang dulu selalu ada untukku, dan Laras yang kini menggantikanku dalam hidupnya. Sekarang aku mengerti bahwa cinta bukanlah alasan yang cukup untuk mengabaikan janji yang telah diucapkan. Dan meskipun aku merasa dihancurkan, aku tahu satu hal, aku harus melanjutkan hidupku, meskipun jalan yang harus kutempuh terasa begitu berat. Aku berdiri di sana, dengan seluruh tubuhku terasa kaku, seolah beban dunia ini telah aku pikul seorang diri. Andika masih berdiri di depanku, ada rasa cemas di matanya, tetapi juga kebingungannya yang jelas terlihat. Laras, yang sejak awal mencoba untuk memahami, kini tampak semakin cemas, tetapi ia tetap diam. Suasana itu semakin berat, dan aku merasa seperti tenggelam dalam lautan perasaan yang tak bisa kutahan lagi. Andika mencoba lagi untuk mendekat. Sari, tolong dengarkan aku. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku butuh kamu untuk memahami bahwa apa yang terjadi bukan salahmu. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa sampai di titik ini. Aku tidak tahu kalau perasaanku bisa berubah. Tapi ini kenyataannya. Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa terluka. Aku ingin sekali mendengar penjelasan itu, ingin sekali menerima permintaan maafnya, tetapi sesuatu dalam diriku menahan. Sesuatu yang lebih besar dari rasa cinta yang pernah ada di antara kami. Ini lebih dari sekadar kesalahan. Ini adalah pengkhianatan terhadap semua yang pernah kami bangun bersama. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit itu dengan kata-kata. Aku mengalihkan pandangan darinya, menatap jauh ke depan, menghindari tatapannya yang penuh dengan penyesalan. Andika, aku berkata perlahan, suaraku hampir tak terdengar. Kamu tidak bisa membuat semuanya baik-baik saja hanya dengan kata-kata.
Aku sudah menunggu terlalu lama untuk mendengar alasan ini. Aku sudah terlalu lama berharap bahwa kamu akan pulang, akan kembali ke rumah dan memulai hidup kita bersama. Laras tampaknya semakin tidak nyaman dengan suasana yang semakin tegang. Ia melangkah sedikit menjauh, memberikan ruang lebih banyak bagi Andika dan aku. Aku bisa merasakan ketegangan yang tercipta antara kami bertiga, dan meskipun Laras tampak baik-baik saja, aku tahu betul bahwa ia juga tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berusaha berdiri di tengah, berperan sebagai penengah, meskipun kenyataannya, ia adalah bagian dari masalah ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Tidak ingin terlihat seperti wanita yang mudah terjatuh dalam rasa sakit ini. Namun, perasaan itu tetap saja datang, menghimpit setiap napasku. Aku pernah percaya pada janji kita, Andika. Aku pernah percaya bahwa kamu akan kembali dan kita akan membangun hidup bersama seperti yang kita impikan. Tapi sekarang, semuanya terasa begitu kosong. Andika membuka mulut, tetapi kali ini tidak ada suara yang keluar. Ia hanya menatapku, terlihat bingung dan tersiksa oleh kata-katanya sendiri. Laras, yang mungkin merasa tak ingin berlarut-larut dalam ketegangan ini, berusaha memberi ruang lebih banyak lagi. Sari, jika kamu butuh waktu, aku mengerti, kata Laras. Suaranya sangat lembut. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud menyakitimu. Semua ini tidak mudah untukku juga. Aku menatapnya sejenak. Ada rasa simpati dalam diriku terhadap Laras, meskipun ia kini adalah bagian dari luka yang tergores di hatiku. Ia mungkin tidak sepenuhnya salah dalam situasi ini, tetapi keberadaannya di sini, dengan Andika, membuat semuanya semakin menyakitkan. Aku mengangguk pelan, mengalihkan pandangan dari Laras dan kembali menatap Andika. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Andika? Apa yang harus aku lakukan setelah semua ini? Tanyaku, lebih kepada diriku sendiri daripada pada Andika. Kata-kataku terdengar hampa, seolah aku sedang berbicara ke ruang kosong. Andika tampak seolah ingin menjawab, tetapi kata-kata itu tak bisa keluar. Ia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi hanya ada keheningan yang memenuhi ruang. Laras berdiri jauh di belakang, menatap ke arah kami berdua, mungkin berharap agar ketegangan ini segera berlalu. Aku tahu kamu ingin aku mengerti, Andika. Lanjutku, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Tapi bagaimana aku bisa mengerti jika kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk tahu yang sebenarnya? Aku sudah menunggu terlalu lama, tapi kamu tidak memberi aku apapun selain kebohongan yang sekarang sudah hancur berantakan. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pisau yang menyayat, tetapi aku tahu bahwa aku perlu mengatakannya. Aku tak bisa lagi bertahan dalam penyangkalan. Aku tak bisa lagi membiarkan diriku terus terbelenggu oleh harapan yang sudah tidak nyata. Aku harus menghadapinya, dan itu berarti melepaskan Andika dan semua yang pernah kami miliki. Andika akhirnya menunduk, seolah merasa lelah dengan dirinya sendiri. Aku tidak tahu lagi apa yang bisa aku katakan. Sari, aku tahu ini salah, dan aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mengingatmu. Aku selalu ingat saat-saat kita bersama. Apa yang kamu ingat tidak lagi penting, Andika, jawabku dengan suara pelan, namun penuh kekuatan. Yang penting adalah apa yang kita pilih sekarang. Aku sudah memilih untuk tidak lagi berharap pada sesuatu yang sudah tidak ada. Aku memilih untuk berjalan sendiri, tanpa kamu di sampingku. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, dan aku tahu ini bukan akhir yang mudah baginya. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Andika bukan lagi bagian dari hidupku. Dan meskipun rasa sakit ini belum hilang, meskipun ada luka yang tak akan pernah bisa sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa aku harus melepaskan dia. Ketegangan di ruangan itu mulai mereda,
Meskipun suasana masih terasa berat, Laras berdiri diam, hanya menyaksikan perpisahan yang tak terhindarkan ini. Aku tahu ini adalah akhir dari babak kehidupan kami, dan meskipun aku merasa kosong, aku juga merasa ada sedikit kebebasan di sana, sebuah langkah menuju pemulihan. Aku berdiri di sana, memandang Andika dan Laras. Keduanya terdiam seolah menunggu aku melanjutkan kata-kataku. Namun, meskipun setiap detik terasa semakin berat, aku tahu bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengatakan apa yang harus kukatakan. Aku tidak bisa terus menyimpan perasaan ini dalam hati. Andika telah memilih jalannya, dan aku harus menuntut jawaban. Bukan hanya untuk aku, tetapi untuk semua waktu yang telah aku habiskan dalam menunggu, dalam harapan kosong yang sekarang terbukti hanya ilusi. Aku datang ke sini bukan untuk mengubah keputusanmu, Andika. Aku berkata dengan suara yang lebih kuat, meskipun hati ini terasa hancur. Aku datang untuk menuntut janji yang kau buat kepada aku dulu. Janji yang ternyata hanya kata-kata kosong yang sekarang hanya menyakitkan. Andika tampak terkejut mendengar kata-kataku. Wajahnya yang penuh kebingungan kini berubah menjadi ekspresi cemas. Laras yang berdiri di belakangnya, tampaknya merasakan ketegangan yang membeku di antara kami. Apa maksudmu, Sari? Andika bertanya, masih belum sepenuhnya bisa memahami apa yang aku rasakan. Aku menatapnya, kali ini dengan tatapan yang tegas, memaksanya untuk melihat ke dalam hatiku. Janji yang kau buat pada aku saat kita menikah dulu. Aku menjelaskan, perlahan, agar setiap kata yang keluar bisa diserap dengan penuh. Kau berjanji untuk selalu kembali. Kau berjanji bahwa kita akan bersama, berjuang bersama-sama. Kau berjanji akan membangun masa depan bersama. Tapi sekarang, apa yang tinggal dari janji itu? Semua itu hanya kata-kata kosong yang hilang begitu saja, tanpa ada pengingat. Andika terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin dia merasa hancur juga, mungkin dia menyesal, tetapi yang aku rasakan adalah sebuah kehampaan yang semakin mendalam. Meskipun rasa sakit ini menusuk, aku tidak bisa lagi membiarkan diriku terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku melanjutkan, aku tidak akan meminta penjelasan lagi, Andika. Aku sudah lelah mencari jawaban yang tidak akan pernah memuaskan hatiku. Tapi aku berhak mendapatkan lebih dari sekadar kesedihan ini. Aku datang untuk menuntut penutupan atas semua harapan yang telah kamu buat, atas semua impian yang aku bangun dalam diriku yang sekarang hancur. Laras tampaknya tergerak dengan kata-kataku, tetapi ia tetap diam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Aku mengerti perasaannya, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menyalahkannya. Laras adalah bagian dari kenyataan yang harus aku terima, bahkan jika itu sangat menyakitkan. Aku mengalihkan pandangan dari mereka dan melangkah menjauh, menuju pintu keluar. Aku bisa merasakan rasa sakit ini semakin dalam, tetapi juga ada kelegaan yang mulai hadir, meskipun hanya sedikit. Aku tahu, apa yang aku lakukan adalah langkah pertama untuk melepaskan semua beban ini. Saat aku hendak membuka pintu dan meninggalkan tempat itu, aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang sekali lagi. Andika masih berdiri di sana. Matanya tak lepas dari wajahku. Tapi kali ini, aku tidak bisa merasakan apapun selain keheningan yang memisahkan kami. Tidak ada lagi janji, tidak ada lagi harapan. Hanya kenyataan yang harus aku hadapi. Ini sudah berakhir, Andika. Aku berbisik pelan, tetapi jelas. Aku datang untuk menuntut janji, dan aku akan pergi dengan atau tanpa jawaban darimu. Dengan itu, aku membuka pintu dan melangkah keluar. Setiap langkah terasa semakin ringan, meskipun hatiku masih berdenyut dengan perasaan yang tak mudah dilepaskan. Aku tahu jalan di depanku masih panjang, tapi aku siap untuk menghadapinya. Tanpa Andika, tanpa bayangan masa lalu yang kini tinggal kenangan. Aku keluar dari gedung itu, dan meskipun ada air mata yang mengalir, aku juga merasakan sebuah kebebasan yang lama ku cari. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
Tetapi aku tahu satu hal. Aku telah menuntut janji yang seharusnya ditepati, dan kini aku bisa memulai hidupku sendiri. Aku melangkah keluar dari gedung itu, menutup pintu dengan perlahan, seolah menutup sebuah bab dalam hidupku yang tak bisa dibuka lagi. Suasana Jakarta terasa asing bagiku. Bahkan langkahku di trotoar yang sibuk ini seakan tak terasa seperti aku. Rasanya aku hanyalah sosok yang hilang di tengah keramaian, berjalan tanpa tujuan yang jelas. Setiap langkahku adalah langkah yang penuh dengan beban, tetapi di sisi lain, ada perasaan yang aneh. Sebuah rasa lega yang mulai muncul di dalam diriku, meskipun belum sepenuhnya bisa kulihat. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, melihat orang-orang berlalu lalang. Sebagian dari mereka tampak begitu fokus dengan hidup mereka, sementara aku masih terjebak dalam pikiranku. Jakarta yang dulu aku anggap sebagai tempat harapan, tempat di mana aku menunggu suamiku kembali untuk membangun masa depan bersama, kini terasa begitu asing. Semua impian yang pernah kubangun di kota ini hancur berantakan. Tapi ada satu hal yang aku mulai sadari. Aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam kesedihan ini. Hidupku tidak bisa terhenti hanya karena satu kenyataan pahit. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Aku membuka tas kecil di bahuku, mengeluarkan ponsel, dan menatap layar yang penuh dengan pesan-pesan lama dari Andika. Pesan-pesan yang dulunya membuatku tersenyum, yang kini hanya mengingatkan aku pada semua janji yang tak pernah ditepati. Tanpa berpikir panjang, aku menghapus pesan-pesan itu satu persatu. Setiap ketukan jari di layar terasa seperti langkah kecil untuk membebaskan diriku dari bayang-bayang masa lalu. Setelah beberapa menit, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku kembali menyimpan ponsel ke dalam tas dan melanjutkan langkahku. Tujuan utamaku sekarang bukanlah untuk mencari jawaban dari Andika, bukan lagi untuk mencari penutupan atas hubungan yang sudah lama berakhir. Tujuan utamaku adalah untuk menemukan kembali diriku, untuk belajar bagaimana hidup tanpa beban masa lalu yang menghancurkan. Aku berjalan tanpa arah. Terkadang hanya mengikuti jalan yang terlihat menarik. Aku melewati kafe-kafe kecil yang ramai dengan orang-orang yang sedang menikmati hidup mereka. Ada yang tertawa, ada yang mengobrol hangat, dan ada yang sibuk dengan ponsel mereka. Di antara semua itu, aku merasa seolah menjadi bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak mengerti apa yang aku alami. Namun, aku juga sadar, dunia ini terus berjalan, meski aku merasa seolah terhenti di satu titik. Setelah beberapa waktu, aku memutuskan untuk duduk di sebuah bangku taman yang kecil, jauh dari keramaian. Di sana, aku bisa merasakan ketenangan yang sangat aku butuhkan. Taman itu sepi, hanya ada beberapa orang yang berjalan-jalan sambil menikmati sore yang hangat. Aku duduk di sana, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi oranye keemasan. Sejenak, aku merasa dunia ini masih bisa memberikan keindahan meski semua rasa sakit itu ada dalam diriku. Aku teringat masa lalu, masa-masa saat aku dan Andika pertama kali bertemu. Kami dulu begitu penuh dengan impian. Ia adalah sosok yang penuh dengan semangat, dan aku merasa sangat beruntung bisa berbagi hidup bersamanya. Namun, kenyataan hidup terkadang tak bisa diubah dengan hanya mengandalkan impian. Dan meskipun aku pernah percaya bahwa kami bisa melewati semua itu, kenyataan berkata lain. Andika memilih jalan yang berbeda, dan aku harus menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup yang tak bisa kuubah. Lama-kelamaan, aku mulai merasakan kedamaian yang sempat hilang. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ada banyak hal yang harus aku temui dan perjuangkan. Tapi saat ini, aku hanya ingin menikmati kesendirian ini. Aku ingin merasakan setiap detik tanpa terbebani oleh kenangan masa lalu. Aku ingin kembali menemukan diriku, belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, sebelum aku bisa mencintai orang lain lagi. Saat matahari mulai tenggelam, aku bangkit dari bangku taman dan berjalan ke arah jalan raya, meskipun tanpa tujuan yang pasti. Aku tak lagi takut akan ketidakpastian. Aku tahu, di dalam diriku,
Ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Sebuah kekuatan yang mungkin dulu aku lupakan, karena terlalu fokus pada orang lain. Tapi kini, aku ingin melangkah maju, bukan lagi untuk mengejar janji yang sudah hilang, melainkan untuk mengejar kebahagiaan yang benar-benar bisa aku ciptakan untuk diriku sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat, tetapi dengan setiap detiknya, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku mulai merasakan bahwa meskipun jalan di depan belum sepenuhnya jelas, ada ketenangan yang bisa kuperoleh dari dalam diriku sendiri. Beberapa hari setelah meninggalkan Jakarta, aku memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku, sebuah desa kecil yang dulu aku tinggalkan untuk mengikuti Andika ke Jakarta. Di sana, aku berharap bisa menemukan kembali sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih sederhana dan lebih dekat dengan jati diriku. Desa ini sudah tidak asing lagi, meskipun beberapa tahun aku tinggal jauh darinya. Jalan-jalan sempit dan rumah-rumah kayu dengan atap rumbia yang berjejer di sepanjang desa ini mengingatkan aku pada masa kecil. Masa ketika hidup terasa lebih ringan dan lebih mudah. Aku merasakan angin yang sejuk menyentuh wajahku, dan tiba-tiba aku merasa seperti kembali ke rumah. Meskipun rumah itu bukan lagi tempat yang dulu kutinggali bersama Andika. Setibanya di rumah orang tuaku, aku disambut dengan pelukan hangat ibuku. "Sari, kamu pulang?" Suara ibuku penuh kelegaan, meskipun aku bisa melihat mata yang sedikit cemas. Aku tahu dia khawatir tentangku, seperti halnya orang tua lainnya yang tak ingin anaknya merasakan penderitaan. Aku mengangguk pelan, menatap wajah ibu yang penuh cinta. "Iya, Bu. Aku merasa perlu kembali. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri," jawabku lembut. Meskipun kata-kataku sederhana, aku tahu itu adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam. Malam itu, kami duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Udara malam di desa terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Aku berbicara sedikit tentang apa yang terjadi, meskipun aku tidak menceritakan semuanya. Aku tidak ingin ibuku merasa terlalu khawatir. Tapi ada perasaan lega setelah mengungkapkan sebagian dari apa yang kutanggung selama ini. Kadang-kadang, hidup memang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, Sari, kata ibu sambil mengusap lembut punggung tanganku. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kita bisa memilih untuk melangkah maju. Jangan biarkan masa lalu menghalangi jalanmu ke depan. Kata-kata ibu seperti sebuah pengingat yang sangat penting. Aku telah terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, dalam semua janji yang tidak ditepati. Dan kini, ibu mengajarkanku bahwa hidup adalah tentang pilihan. Aku bisa memilih untuk terus terperangkap dalam rasa sakit itu, atau aku bisa memilih untuk berjalan maju dan menemukan kedamaian. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Aku membantu ibu di kebun, memetik buah-buahan yang tumbuh subur di halaman belakang rumah, dan berjalan-jalan menikmati keindahan alam sekitar. Aktivitas sederhana seperti itu memberikan ketenangan yang aku butuhkan. Aku mulai menyadari bahwa hidup ini tidak harus selalu besar atau penuh dengan ambisi. Kadang-kadang, kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil, dari menemukan ketenangan dalam kesendirian, dari merawat diri sendiri, dan dari menghargai momen-momen sederhana yang sering terlupakan. Suatu pagi, ketika aku sedang duduk di bawah pohon besar di halaman rumah, aku teringat tentang Andika. Tentu saja, aku masih merasakannya, rasa sakitnya, kecewanya, dan perasaan terhianati. Namun, aku tidak lagi terpuruk dalam kesedihan itu. Aku sudah mulai melepaskan diri dari bayang-bayangnya. Aku sadar bahwa ia adalah bagian dari masa laluku, dan meskipun aku masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya melepaskan perasaan itu, aku sudah mulai menemukan kedamaian. Bagiku, itu adalah hal yang terpenting saat ini. Aku mulai merenung lebih dalam tentang apa yang aku inginkan dari hidupku ke depan. Mungkin aku belum tahu apa yang akan datang, tetapi satu hal yang jelas, aku ingin hidup dengan lebih penuh, lebih sadar, dan lebih bebas. Aku ingin mengejar kebahagiaan,
bukan mencari pembenaran atau meratapi masa lalu yang sudah berlalu. Hari-hari berikutnya, aku lebih banyak meluangkan waktu untuk diriku sendiri, menulis, menggambar, dan merenung. Aku mulai merasa seperti ada bagian dari diriku yang kembali hidup. Aku tidak lagi terfokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang bisa aku bangun. Kehidupan yang lebih sederhana, lebih tenang, dan lebih dekat dengan apa yang benar-benar aku inginkan. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah organisasi lokal yang bergerak di bidang pendidikan anak-anak desa. Ini adalah kesempatan yang aku rasa benar-benar cocok dengan diriku. Aku tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Pekerjaan ini memberiku rasa tujuan yang lebih besar, dan aku merasa lebih hidup. Aku tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi aku bisa menjadi bagian dari perubahan yang positif bagi orang lain. Ketika aku menerima tawaran itu, aku merasa seperti sedang memulai babak baru dalam hidupku, sebuah babak yang tidak lagi berfokus pada masa lalu, tetapi pada masa depan yang aku ciptakan sendiri. Ini bukan hanya tentang melepaskan Andika, tetapi tentang merangkul hidupku dengan segala kemungkinan yang ada di depan. Minggu-minggu pertama di pekerjaan baruku berjalan cukup lancar. Aku mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, bertemu dengan banyak orang yang penuh semangat, terutama rekan-rekan kerja yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak di desa ini. Meski begitu, hari-hari terasa masih berat di awal. Setiap kali aku berinteraksi dengan mereka, ada bagian dari diriku yang merasa belum sepenuhnya lepas dari masa lalu. Suatu pagi, ketika aku sedang duduk di bangku taman sekolah, menikmati secangkir teh hangat setelah memulai kelas pertama untuk anak-anak, seorang wanita muda datang mendekat. Dia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya tergerai alami, dan senyumnya penuh kehangatan. "Maaf, apakah ini Sari?" tanyanya pelan, suara yang penuh dengan kehangatan. Aku menoleh dan tersenyum, sedikit bingung namun ramah. "Iya, saya Sari. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Aku Rani, teman baru di desa ini. Aku dengar kamu bekerja di sini, jadi aku ingin mengucapkan selamat datang." Aku sedikit terkejut dengan keramahan yang ia tunjukkan, namun rasa penasaran membuatku mengangguk. "Terima kasih, Rani. Senang bisa bertemu denganmu." Kami mulai berbicara lebih lama. Ternyata, Rani adalah salah satu penggerak kegiatan sosial di desa ini dan juga seorang pengajar di sekolah lokal. Ia baru saja pindah ke desa ini bersama keluarganya dan tertarik untuk berkolaborasi dalam proyek yang melibatkan anak-anak dan pemberdayaan perempuan. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang desa, dan tentang kehidupan di tempat yang jauh dari keramaian kota. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa sedikit tersentuh. Rani bercerita tentang bagaimana ia memutuskan untuk datang ke desa ini, mencari kehidupan yang lebih sederhana dan lebih bermakna. "Aku percaya bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari kemewahan atau kesuksesan besar," katanya, "melainkan dari bisa memberi kepada orang lain, bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Di sini, aku merasa aku bisa benar-benar membuat perubahan." Kata-kata itu membuatku merenung. Aku yang dulu sempat terfokus pada impian-impian besar, mengejar kehidupan yang penuh dengan pencapaian dan pengakuan, kini mulai menyadari bahwa hidup yang sederhana namun bermakna juga bisa memberi kepuasan yang tak ternilai. Mungkin ini adalah bagian dari proses pemulihanku, menemukan kembali tujuan yang lebih sejati dan lebih tulus. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa semakin terhubung dengan orang-orang di sekitar desa ini. Anak-anak yang kutemui di sekolah juga memberikan kebahagiaan tersendiri. Melihat mereka belajar, berkembang, dan memiliki impian-impian besar, itu memberiku semangat yang baru. Aku mulai merasa bahwa meskipun hidup tidak selalu sesuai rencana, aku masih bisa memberikan dampak positif dalam hidup orang lain. Itu adalah hadiah terbesar yang bisa kuterima, dan aku merasa hidupku kembali memiliki arti. Namun,
Meskipun ada banyak perubahan positif yang terjadi dalam hidupku, ada kalanya perasaan kesepian datang begitu saja. Di malam hari, saat aku duduk sendirian di kamar, merenung tentang banyak hal, aku terkadang masih teringat pada Andika. Tidak ada lagi perasaan marah atau kecewa, hanya sebuah keheningan yang mendalam. Aku tidak lagi membenci keputusan yang dia buat, namun aku tahu bahwa aku harus melepaskan kenangan itu agar bisa benar-benar melangkah maju. Aku berpikir, apakah aku akan pernah membuka hati untuk orang lain lagi? Rasanya sulit, karena luka ini terlalu dalam. Tetapi, aku juga tahu bahwa kehidupan ini terus berjalan, dan aku tidak bisa terjebak di masa lalu selamanya. Aku mulai belajar untuk merawat hatiku, untuk memberi waktu pada diri sendiri untuk sembuh sepenuhnya. Satu malam, setelah seharian bekerja keras di sekolah dan dengan kegiatan komunitas, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Aku berpikir bahwa mungkin inilah saatnya untuk mulai membuka diri kembali. Bukan untuk mencari seseorang yang akan menggantikan Andika, tetapi untuk membuka hati pada kemungkinan baru dalam hidup, baik itu dalam bentuk persahabatan, karir, atau bahkan mungkin cinta suatu saat nanti. Aku menyadari bahwa perjalanan hidup ini tidak pernah pasti. Kadang-kadang kita terjebak dalam momen-momen yang tidak kita inginkan, dan kita merasa seolah tak ada jalan keluar. Namun, dengan setiap langkah kecil yang kita ambil, kita mulai menemukan jalan menuju kebahagiaan yang lebih dalam, yang lebih tulus. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus maju. Aku akan terus belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah aku lewati, dan aku akan memberi ruang bagi diriku untuk tumbuh. Bahkan jika itu berarti melangkah dengan perlahan. Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi aku tahu bahwa aku siap untuk menyambutnya, dengan hati yang lebih kuat dan lebih damai. Hari-hari di desa semakin terasa lebih tenang bagi Sari. Pekerjaan di sekolah memberikan tantangan tersendiri, namun itu juga menjadi cara baginya untuk mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang lebih bermakna. Setiap kali melihat anak-anak yang penuh semangat belajar dan berkembang, ia merasa seolah ia bisa memberikan sedikit harapan di tengah kesulitan mereka. Aku mulai merasa bahwa ini adalah panggilan yang benar-benar cocok untukku, menjadi bagian dari perubahan kecil yang membawa dampak besar bagi mereka. Namun, terkadang rasa sunyi datang begitu saja, seperti bayangan yang muncul di malam hari. Ketika aku sendiri di rumah, saat hari sudah gelap, dan suara alam seolah menenggelamkan seluruh kesunyian itu, aku merasa ada sesuatu yang masih kosong dalam diriku. Rasa kesepian datang begitu saja, menyelinap ke dalam hati yang baru saja mulai sembuh. Bukan lagi kesepian yang disebabkan oleh kehilangan Andika, tetapi kesepian yang datang karena aku merasa jauh dari sesuatu yang lebih besar dalam hidupku. Suatu sore, ketika aku sedang berjalan kaki pulang dari sekolah, aku melihat Rani duduk di bangku taman, memandang matahari yang hampir tenggelam di balik pegunungan. Aku mendekat dan duduk di sampingnya tanpa berkata-kata. Rani tampak tenang, seolah sedang menikmati kedamaian yang ada di sekitarnya. Kami tidak langsung berbicara, hanya duduk dalam keheningan, menikmati suara alam yang mengisi ruang antara kami. Aku senang kamu bisa menemukan ketenangan di sini, Sari. Rani akhirnya berkata, memecah keheningan. Aku tahu awalnya kamu merasa hilang, tapi aku bisa melihat perubahan dalam dirimu. Kamu semakin terbuka. Aku menoleh padanya, tersenyum tipis. Mungkin, tapi kadang-kadang, rasa kosong itu tetap ada. Tidak selalu mudah untuk melupakan semua yang telah terjadi. Rani mengangguk, memahaminya. Tidak ada yang bisa melupakan begitu saja. Sari, kita semua punya masa lalu yang membentuk kita. Tapi aku percaya kita punya kemampuan untuk membuat masa depan kita lebih baik. Terkadang kita hanya perlu memberi ruang untuk diri kita merasa, menyadari bahwa perasaan itu ada dan itu sah. Setelah itu, kita bisa memutuskan apakah kita akan membiarkannya menguasai kita atau kita akan melangkah lebih jauh dari situ. Aku terdiam sejenak,
Merenungkan kata-kata Rani. Ada sesuatu yang tenang dalam suaranya. Sesuatu yang bisa menenangkan hatiku yang kadang bergolak. Mungkin aku hanya butuh waktu lebih lama untuk benar-benar merasa bebas dari semua yang terjadi. Jawabku pelan. Tidak masalah, Sari. Jawab Rani sambil tersenyum lembut. Kamu tidak harus memaksakan diri. Hidup ini bukan perlombaan. Bukan tentang seberapa cepat kita bisa sampai pada tujuan kita. Itu tentang bagaimana kita menikmati setiap prosesnya. Kami duduk lebih lama lagi, berbicara tentang berbagai hal, tentang impian, harapan, dan apa yang membuat kami merasa hidup. Rani memang seorang yang penuh semangat, tapi juga penuh dengan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan hidup orang lain. Itu membuatku merasa nyaman berada di dekatnya. Ada kehangatan dalam kehadirannya yang tidak menghakimi, dan aku merasa dihargai apa adanya. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, aku belum sepenuhnya bisa melepaskan semua yang telah terjadi, tetapi aku mulai bisa menerima bahwa kesembuhan bukanlah hal yang instan. Itu adalah proses yang panjang dan berkelanjutan. Dan mungkin, yang lebih penting, aku mulai sadar bahwa aku tidak perlu melaluinya sendirian. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Rani dan beberapa teman baru yang aku temui di desa. Kami berbicara tentang banyak hal, merencanakan kegiatan-kegiatan kecil untuk anak-anak di sekolah, dan membicarakan ide-ide tentang pemberdayaan perempuan di desa ini. Setiap percakapan yang terjadi, setiap senyum dan tawa yang tercipta, memberi kekuatan baru dalam diriku. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di luar sana, tetapi sesuatu yang bisa aku ciptakan dari dalam diriku sendiri. Namun, meskipun aku semakin merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarku, ada satu hal yang masih sering muncul dalam benakku, tentang bagaimana aku bisa membuka hatiku untuk hal-hal baru, untuk orang-orang baru. Aku tahu bahwa, meskipun Andika sudah menjadi bagian dari masa lalu, aku masih perlu memberi ruang untuk diri sendiri merasakan perasaan-perasaan lain yang lebih positif. Akan ada waktu di mana aku bisa menerima cinta lagi, bukan untuk menggantikan yang hilang, tetapi untuk membuka hati pada sesuatu yang lebih baik, yang lebih sehat. Suatu malam, setelah hari yang panjang di sekolah dan beberapa kegiatan komunitas, aku duduk sendirian di teras rumah, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Aku tidak tahu apa yang akan datang besok, atau bahkan tahun depan, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lebih yakin bahwa aku sedang menuju arah yang tepat. Aku tidak tahu bagaimana bentuknya, tetapi aku mulai bisa melihat secercah cahaya di ujung jalan yang gelap ini. Setiap hari, Sari semakin merasa terbiasa dengan ritme hidup di desa. Pekerjaan di sekolah dan berbagai aktivitas komunitas menjadi bagian penting dalam kesehariannya. Namun, meskipun hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan, ada kalanya kesendirian datang begitu saja, menyeruak dalam hati yang masih berusaha untuk melupakan masa lalu. Salah satu sore, saat cuaca cerah dan udara terasa segar, Sari memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di sekitar desa. Ia melewati jalan-jalan kecil yang penuh dengan pepohonan, rumah-rumah sederhana, dan ladang-ladang hijau yang terbentang luas. Jalan-jalan ini membawanya ke tepi sungai, tempat yang dulu sering ia kunjungi saat kecil bersama orang tuanya. Suara air yang mengalir tenang, diiringi dengan desiran angin yang lembut, membuatnya merasa sedikit lebih damai. Sari duduk di sebuah batu besar di tepi sungai, memandang aliran air yang jernih. Meski hidupnya kini jauh dari kesibukan kota yang penuh hiruk-pikuk, ada kalanya dia merasa ada yang masih hilang. Suara alam, meskipun menenangkan, tak mampu mengusir kenangan tentang Andika dan segala yang telah terjadi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi hati ini masih terasa berat. Matahari mulai terbenam, memberikan nuansa oranye yang hangat di langit. Di sanalah, di tengah kesendirian itu, Sari mulai berbicara pada dirinya sendiri, bukan untuk mengutuk masa lalu atau mengeluh tentang ketidakadilan hidup,
tetapi untuk menerima kenyataan bahwa setiap perasaan yang datang adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya, gumam Sari pelan. Aku harus belajar untuk menerima, bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang diriku sendiri. Saat itu, seorang pria tua lewat di dekat sungai dengan tongkat kayu, melangkah perlahan. Pria itu berhenti sejenak, melihat Sari yang duduk termenung. Ia tersenyum ramah, seolah sudah mengenal Sari sejak lama. Banyak orang datang ke sini untuk mencari ketenangan. Anak muda, katanya lembut. Tapi ketenangan itu tidak selalu datang begitu saja. Terkadang kita harus memberi waktu untuk hati kita untuk berbicara. Sari menatap pria itu dengan penuh rasa hormat. Apa maksud Bapak? Tanyanya, sedikit penasaran. Pria tua itu mengangguk. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam. Maksudku, kita seringkali terlalu sibuk mencari jawaban dari luar. Tapi kenyataannya, jawaban itu ada dalam diri kita. Kita hanya perlu duduk diam, mendengarkan, dan memberi ruang bagi diri kita untuk merasa. Cobalah, dan lihat apa yang hati ini katakan. Sari terdiam, merenungkan kata-kata pria itu. Ia merasa ada kebenaran dalam setiap kalimat yang diucapkan. Hatinya memang penuh dengan kebingungannya sendiri, dengan perasaan-perasaan yang tidak tahu harus kemana. Mungkin, seperti yang dikatakan pria itu, inilah saatnya untuk memberi ruang pada dirinya untuk merasakannya. Tidak ada yang perlu terburu-buru, karena penyembuhan adalah perjalanan yang panjang. Sejak pertemuan itu, Sari mulai mencoba untuk lebih memperhatikan perasaannya. Dia tidak lagi berusaha menekan rasa sakit atau kebingungannya. Alih-alih itu, ia belajar untuk memberi tempat pada perasaan itu, memahami bahwa rasa marah, kecewa, atau bahkan kesedihan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana ia memilih untuk meresponnya. Hari-hari berjalan dengan lambat, namun setiap harinya, Sari mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai lebih menikmati waktu sendirian tanpa merasa tertekan oleh perasaan kesepian. Ketika berinteraksi dengan orang-orang di desa, terutama dengan anak-anak di sekolah, ia merasa lebih hidup. Pekerjaannya tidak hanya memberikan arti, tetapi juga membuka hatinya untuk lebih banyak memberi. Bukan karena merasa harus, tetapi karena ia mulai menemukan kebahagiaan dalam memberi. Suatu malam, Rani mengundangnya untuk makan malam bersama di rumahnya. Mereka berbicara banyak tentang berbagai hal, dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Rani, yang selalu penuh semangat, mulai membuka lebih banyak cerita tentang dirinya. Aku juga pernah melalui masa-masa sulit, Sari, katanya suatu ketika. Dulu, aku merasa seolah-olah dunia ini tidak berpihak padaku. Tetapi aku belajar bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita hanya bisa belajar dari pengalaman itu dan bergerak maju. Sari mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa kata-kata Rani berbicara langsung ke hatinya. Ia sadar bahwa meskipun ia telah melangkah jauh dari masa lalunya, ia belum sepenuhnya bebas. Namun, itu tidak berarti ia tidak bisa melangkah ke depan. Setiap langkah yang diambil, sekecil apapun itu, adalah kemajuan. Terima kasih, Rani, kata Sari, dengan suara penuh kehangatan. Aku rasa, aku mulai memahami sesuatu, bahwa kita tidak perlu memaksakan diri untuk melupakan segalanya. Kita hanya perlu memberi ruang bagi diri kita untuk belajar dari itu. Rani tersenyum. Benar, Sari, proses itu memang tidak selalu mudah. Tetapi kita harus tetap melangkah. Tidak ada yang bisa menahan kita selamanya, kecuali diri kita sendiri. Pagi itu, setelah mempersiapkan sarapan, Sari duduk di meja kecil di sudut rumah yang sederhana namun nyaman. Ia menatap jendela, memandangi kebun kecil yang ia rawat dengan penuh perhatian. Setiap tanaman yang tumbuh memberi rasa pencapaian kecil, dan itu membuat hatinya lebih ringan. Ketika matahari mulai memancar lebih terang,
Sari merasakan ketenangan yang berbeda. Tidak ada lagi rasa terburu-buru yang dulu sering ia rasakan, seolah hidup selalu harus cepat dan segera selesai. Kini, ia bisa menikmati setiap detik yang ada. Namun, di balik ketenangan itu, ada saat-saat ketika Sari merasa seperti ada sesuatu yang masih belum selesai. Dalam keheningan malam, ketika semua orang tidur, kadang-kadang dia merasa seolah masa lalu itu kembali mengetuk pintu hatinya. Andika, suaminya yang kini tinggal jauh di Jakarta dengan hidup baru, masih muncul dalam ingatannya. Mungkin itu adalah bagian dari proses yang harus ia hadapi. Tapi kali ini, Sari tidak merasa marah atau kecewa lagi. Sebaliknya, ia hanya merasa bingung, bertanya-tanya tentang bagaimana dia bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa terbebani oleh bayangan masa lalu. Pada suatu sore yang hangat, saat Sari sedang berjalan pulang dari pasar desa, ia bertemu dengan Pak Waryo, seorang petani tua yang sering bekerja di ladang miliknya. Pak Waryo tersenyum padanya dengan senyum yang hangat dan penuh kearifan. "Sari, anak muda yang kuat," katanya, sambil menyapa dengan ramah. Sari membalas senyumannya. "Apa kabar, Pak Waryo?" "Baik-baik saja," jawabnya dengan suara serak karena usia. "Lihat, aku sudah mulai menanam jagung lagi di ladang, tanaman baru setelah panen terakhir. Meski usia sudah tua, pekerjaan di ladang membuatku tetap merasa hidup. Kalau kamu terus bekerja, kamu akan semakin kuat. Sari, jangan biarkan perasaan itu menghentikan langkahmu." Sari tertegun mendengar kata-kata Pak Waryo. Ada kekuatan dalam nada suaranya, sesuatu yang terasa begitu sederhana, tetapi dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Aku sedang berusaha mencoba untuk menemukan kembali kekuatan itu." Pak Waryo tersenyum, seolah memahami tanpa perlu banyak bicara. "Ingatlah, hidup ini seperti tanaman. Kamu harus memberi ruang untuk tumbuh. Tidak ada yang bisa tumbuh tanpa melalui musim hujan, tanpa melewati panasnya matahari." Kata-kata itu terus bergema dalam pikirannya sepanjang sore. Tumbuh, memberi ruang, musim hujan, dan panas matahari. Semua itu mengingatkan Sari pada perjalanan hidupnya sendiri. Terkadang, ia merasa seperti tanaman yang terhenti tumbuh karena kekurangan cahaya atau air, tetapi ia sadar bahwa untuk tumbuh, ia harus melalui banyak hal, baik yang mudah maupun yang sulit. Beberapa minggu kemudian, ada sebuah acara desa yang diadakan untuk merayakan hasil panen. Seluruh masyarakat berkumpul di lapangan besar dekat alun-alun desa. Sari diundang untuk menjadi bagian dari acara itu dan ikut serta dalam perayaan. Meskipun pada awalnya ia merasa canggung, karena ia masih merasa sedikit asing di antara orang-orang baru, dia akhirnya memutuskan untuk datang. Ketika Sari tiba di lokasi acara, Rani sudah menunggunya dengan senyum lebar. "Kamu datang juga?" "Ya," Rani berkata sambil menyambut Sari dengan pelukan hangat. "Ayo, ikut aku. Banyak orang yang sudah menunggu." Selama acara, Sari merasakan kedekatan yang semakin terjalin antara dirinya dan orang-orang di desa. Mereka berbagi tawa, berbincang, dan menikmati makanan yang disediakan. Ada sesuatu yang begitu sederhana namun membahagiakan dalam pertemuan ini, tanpa pretensi, tanpa ketegangan. Semua orang tampak saling peduli satu sama lain, mendukung dalam setiap langkah yang diambil. Di tengah keramaian, Sari melihat seorang pria muda yang tampaknya sedang sibuk membantu mengatur acara. Dia mengenakan baju sederhana dengan senyum yang tulus. Namanya Dimas, dan dia adalah salah satu pemuda desa yang aktif dalam kegiatan sosial. Mereka sempat berbincang singkat saat Sari sedang mencari tempat duduk. "Senang melihat kamu ikut merayakan bersama kami, Sari," kata Dimas, matanya memancarkan kehangatan. "Kadang, kita perlu waktu untuk berhenti sejenak dan merayakan segala hal kecil yang kita capai." Sari tersenyum, merasakan kenyamanan dalam percakapan sederhana itu. "Ya, aku rasa kamu benar.
Terkadang kita terlalu fokus pada tujuan besar, sampai lupa bahwa hidup ini juga tentang menikmati setiap momen kecil yang ada. Dimas mengangguk. Betul. Hidup ini bukan tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita merasakannya. Teruslah berjalan. Jangan takut pada apa yang akan datang. Semua orang punya perjalanan yang unik, dan kamu akan tahu apa yang perlu dilakukan di waktu yang tepat. Malam itu, Sari kembali ke rumahnya dengan perasaan yang berbeda. Kata-kata Dimas, yang terdengar sederhana namun penuh makna, menggugah hatinya. Ia mulai memahami bahwa ia tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan proses penyembuhannya. Kehidupan ini, seperti yang dikatakan Pak Waryo, adalah tentang memberi ruang untuk tumbuh. Dan terkadang, itu berarti memberi diri sendiri waktu untuk merasakan dan merenung. Sari memandang keluar jendela, melihat bulan yang terang menyinari desa. Ia merasa ada kedamaian yang lebih dalam dirinya. Meskipun perjalanan ini masih panjang, ia tahu bahwa ia sedang menuju arah yang benar. Tidak ada lagi tekanan untuk mencapai sesuatu. Hanya ada kesadaran bahwa setiap langkah kecil yang diambil, meskipun penuh dengan keraguan, adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah malam itu, Sari mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Setiap hari terasa lebih ringan, meskipun masih ada momen-momen sepi yang datang, terutama saat malam. Tetapi, kali ini, Sari sudah lebih siap untuk menghadapinya. Kehidupan di desa telah memberinya banyak kesempatan untuk menemukan ketenangan dalam diri sendiri, namun ia mulai merasakan ada hal lain yang mulai menyentuh hatinya. Keinginan untuk lebih memberi, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Sari kembali ke sekolah dengan semangat baru. Ia merasa semakin dekat dengan murid-muridnya, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang datang dari setiap senyuman mereka. Suatu hari, ia mengadakan sebuah kegiatan membaca bersama anak-anak, mengajak mereka untuk berbagi cerita dan membuka wawasan baru tentang dunia. Kegiatan itu menjadi momen yang menyentuh bagi Sari, karena melihat antusiasme anak-anak membuatnya merasa bahwa dirinya memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar melupakan masa lalu. Pada suatu sore, ketika kegiatan selesai dan anak-anak kembali pulang, Rani mengundang Sari untuk mampir ke rumahnya. Mereka duduk bersama di teras, menikmati teh manis yang hangat, sambil berbicara tentang berbagai hal, termasuk tentang impian-impian kecil yang mulai muncul kembali dalam hati Sari. "Sari, aku lihat kamu semakin bersinar belakangan ini," kata Rani dengan senyum yang tulus. "Kamu sepertinya menemukan sesuatu yang berharga dalam hidupmu, bukan?" Sari menatap teman baiknya itu, sedikit terkejut. "Mungkin, aku memang mulai menemukan kedamaian itu. Tapi aku juga sadar bahwa kadang-kadang aku masih ragu. Ada banyak hal yang masih belum jelas." "Rani." Rani mengangguk, sambil menatap jauh ke arah jalan setapak yang tertutup bayang-bayang senja. "Aku mengerti, Sari. Ragu adalah bagian dari proses, dan kadang kita memang perlu waktu untuk benar-benar merasa siap untuk menerima masa depan. Tapi jangan lupa bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya." Sari terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rani. Meskipun ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari rasa ragu atau kecemasan, ia mulai memahami bahwa ia bisa mengendalikannya. Ia bisa memilih untuk berjalan maju, meskipun tidak tahu persis apa yang akan terjadi, dan itu sudah cukup untuk memberi dirinya sedikit ketenangan. Beberapa minggu berlalu, dan Sari semakin banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di desa. Ia ikut membantu menyelenggarakan acara-acara kecil, seperti festival budaya dan pasar malam yang diadakan untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk sekolah. Semua itu membawa perasaan yang lebih hangat dalam hatinya. Ia merasa dihargai, dan lebih penting lagi, ia merasa berguna bagi komunitas. Satu malam, ketika sedang membersihkan ruang kelas setelah acara, Sari bertemu dengan Dimas lagi. Ia tidak bisa tidak merasa sedikit berbeda saat melihatnya.
Ada perasaan yang mulai muncul, meskipun itu baru sekadar benih kecil. Dimas tersenyum padanya, sambil membantu membereskan beberapa kursi. "Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa, Sari," katanya, matanya memancarkan kekaguman. "Aku bisa lihat betapa kamu peduli pada anak-anak dan orang-orang di sini." Sari tersenyum malu, namun merasa ada kehangatan dalam kata-kata Dimas. "Terima kasih, Dimas. Aku hanya mencoba memberi yang terbaik." Dimas mengangguk. Tangannya sibuk mengatur barang-barang yang ada di sekitar mereka. "Aku tahu. Tapi kadang, yang terbaik itu tidak selalu datang dari apa yang kita lakukan. Itu datang dari bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai." Kata-kata itu membekas di hati Sari. Ia sadar bahwa pemberian yang tulus tidak selalu datang dari tindakan besar, tetapi dari bagaimana kita memberi perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah salah satu hal yang ia pelajari dari kehidupan di desa ini. Semua hal kecil yang ia lakukan, dari mengajar anak-anak hingga berbicara dengan tetangga, memberi dampak yang lebih besar daripada yang ia sadari. Beberapa hari kemudian, Sari merasakan perubahan dalam dirinya. Mungkin ia tidak sepenuhnya lupa akan masa lalu yang kelam, tetapi ia mulai menerima bahwa masa lalu itu adalah bagian dari siapa dirinya sekarang. Ia belajar untuk tidak membiarkan kenangan buruk itu menguasai dirinya, tetapi untuk menjadikannya sebagai pelajaran yang membentuk siapa ia hari ini. Suatu malam yang penuh bintang, Sari duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang begitu indah. Ia merasa ada kedamaian yang semakin mendalam di hatinya. Semua perjalanan, baik yang sulit maupun yang indah, telah membawanya pada satu titik di mana ia merasa lebih utuh. Mungkin hidup ini tidak sempurna, tapi Sari mulai melihat bahwa setiap bagian dari dirinya, bahkan yang terluka sekalipun, memiliki tujuan yang lebih besar dalam perjalanan ini. Hari-hari yang berlalu semakin terasa seperti lukisan indah yang perlahan terbentuk. Sari kini memahami bahwa penyembuhan itu bukan hanya tentang melupakan, tetapi tentang menerima, belajar, dan terus bergerak maju. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia merasa siap untuk menghadapi apapun itu. Beberapa bulan setelah ia mulai menemukan keseimbangan dalam hidupnya, Sari semakin mendalami peran barunya di desa. Ia merasa lebih terhubung dengan komunitas, semakin mengenal orang-orang yang selama ini hanya ia kenal sekadar lewat, dan mulai merasa ada harapan baru yang tumbuh dalam hatinya. Namun, meskipun kedamaian itu semakin terasa, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, Andika. Hingga kini, Sari belum mendengar kabar dari Andika sejak ia meninggalkannya dan menikah dengan wanita lain di Jakarta. Ada saat-saat ketika Sari merasakan rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana kehidupannya sekarang. Apakah dia benar-benar bahagia? Apakah dia menyesal dengan semua yang telah terjadi? Tetapi lebih sering, perasaan itu datang dan pergi begitu saja, tidak terlalu mengganggu hatinya. Sari tahu bahwa apapun yang terjadi di Jakarta, itu bukan lagi urusannya. Suatu pagi, Sari mendapat surat yang datang dari Jakarta. Ia terkejut melihat pengirimnya, Andika. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Sari membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada selembar surat yang ditulis tangan oleh Andika. "Sari, begitu surat itu dimulai. Aku tahu ini sudah lama sekali, dan mungkin ini tidak akan bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tahu aku membuat keputusan yang salah, dan meskipun aku kini telah membangun hidup baru, aku ingin mengakui kesalahanku. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu, dan jika suatu saat kita bisa berbicara lagi, aku akan siap." Sari memegang surat itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dalam setiap kata yang ditulis Andika, ada rasa penyesalan yang mendalam, namun Sari tidak merasa bahwa ini adalah jalan untuk kembali. Ia merasa aneh, tidak marah, tidak juga terlalu sedih, hanya ada rasa lega.
Rasa lega bahwa ia telah melangkah jauh dan kini bisa menerima kenyataan itu. Surat ini bukan untuk mengembalikan segalanya, tetapi untuk memberi penutupan yang selama ini ia cari. Setelah membaca surat itu, Sari menatap keluar jendela. Langit pagi masih dipenuhi kabut tipis yang perlahan menghilang seiring sinar matahari yang memancar. Ia merasa ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan bahwa ia sudah bisa benar-benar melepaskan masa lalunya, bahwa ia sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang Andika lagi. Malam itu, Sari duduk di teras rumahnya setelah menyelesaikan pekerjaan. Angin yang lembut bertiup membawa aroma segar dari ladang yang baru saja dipanen. Ia merasa damai, dan kali ini, damai itu datang dari dalam dirinya sendiri. Ketika ia memandangi langit malam yang bertabur bintang, Sari menyadari bahwa meskipun hidupnya tidak selalu berjalan sesuai rencana, ia selalu memiliki kesempatan untuk mulai lagi. Rani datang berkunjung ke rumahnya pada akhir pekan. Mereka duduk bersama, berbicara banyak hal, dari soal kehidupan desa hingga kenangan masa lalu. Tanpa Sari sadari, Rani sudah melihat perubahan besar dalam diri sahabatnya itu. Sari kini lebih terbuka, lebih percaya diri, dan tampak lebih menerima hidupnya apa adanya. "Sari, aku bisa merasakan bahwa kamu sudah berubah," kata Rani suatu saat, sambil memegang tangan sahabatnya. "Kamu terlihat lebih tenang, lebih bisa menerima apa yang terjadi. Aku tahu perjalananmu tidak mudah, tetapi aku sangat bangga padamu." Sari tersenyum. Namun kali ini senyum itu penuh dengan kebahagiaan yang tulus. "Aku rasa, aku sudah belajar banyak, Rani, tentang diri aku, tentang kehidupan ini. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku mulai mengerti bahwa masa depan ada di tanganku sekarang." Rani mengangguk, menatap sahabatnya dengan penuh rasa kagum. "Kamu benar. Jangan pernah ragu untuk melangkah ke depan, Sari. Hidup ini penuh dengan kemungkinan. Siapa tahu apa yang akan datang, kan?" Sari tertawa kecil, merasa lega bahwa ia bisa berbicara tentang masa depannya tanpa rasa takut. "Aku tidak tahu pasti, Rani, tapi aku rasa aku sudah siap untuk apapun yang datang." Hari-hari berlalu dengan perlahan. Sari semakin merasa nyaman dengan kehidupan barunya. Ia memulai rutinitas yang penuh dengan makna, mengajar, berkebun, membantu sesama. Setiap kegiatan itu memberi rasa puas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada lagi rasa kesepian yang mengganggu hatinya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengekang. Pada suatu hari, saat bekerja di ladang, Sari mendapat kejutan dari Dimas. Ia datang membawakan sekeranjang buah segar dari kebunnya. "Aku ingin memberimu ini," kata Dimas, memberikan keranjang itu dengan senyum lebar. "Sebagai tanda terima kasih untuk segala yang sudah kamu lakukan di desa ini." Sari merasa terharu, namun ada sesuatu yang lain dalam perasaannya. Perasaan bahwa, meskipun ia belum tahu pasti apa yang akan datang, ia mulai membuka hatinya untuk hal-hal baru, untuk kemungkinan yang lebih besar. Ia menerima buah-buahan itu dengan senyum, berterima kasih dengan tulus. "Sama-sama, Dimas," jawabnya. Matanya berbinar. "Aku hanya melakukan apa yang aku bisa." Dimas tersenyum lebih lebar. Matanya penuh harapan. "Kamu punya potensi besar, Sari. Aku yakin suatu hari nanti kamu akan menemukan sesuatu yang bahkan lebih indah dari apa yang kamu bayangkan." Kata-kata itu membuat hati Sari bergetar. Mungkin ada banyak hal yang belum ia pahami sepenuhnya tentang hidupnya, tetapi satu hal yang pasti, ia sudah siap untuk menerima semua yang datang, tanpa ragu, tanpa ketakutan. Kehidupan ini penuh dengan peluang, dan ia siap untuk menjalaninya. Beberapa minggu setelah kejutan yang dibawa Dimas, Sari mulai merasakan kehadirannya dalam hidupnya dengan cara yang berbeda. Setiap kali mereka bertemu, baik itu dalam kegiatan desa atau hanya sekedar berbicara santai, ada perasaan nyaman yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Sari mulai menyadari bahwa Dimas bukan hanya seorang teman baik, tetapi juga seseorang yang membawa kedamaian dalam hatinya. Seseorang yang perlahan-lahan mulai mengisi ruang kosong yang sebelumnya sulit ia jangkau. Pada suatu sore, setelah selesai mengajar, Sari memutuskan untuk berjalan-jalan ke ladang kecil miliknya. Cuaca saat itu sangat cerah. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memberikan pemandangan yang indah di seluruh desa. Tanpa diduga, Dimas muncul di ujung jalan dengan senyum yang selalu bisa membuat hati Sari berdebar. Dia membawa seikat bunga liar yang baru dipetik. "Aku tahu kamu suka bunga liar ini," kata Dimas sambil menyerahkan bunga itu. "Aku pikir ini bisa menambah keindahan kebunmu." Sari menerima bunga itu dengan tangan gemetar, meskipun ia berusaha menyembunyikan perasaannya. "Terima kasih, Dimas. Ini sangat indah." Mereka berdua berjalan bersama ke kebun Sari, berbincang tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan di desa hingga mimpi-mimpi mereka. Sari merasa ada kedekatan yang semakin terjalin antara mereka berdua, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan, tetapi juga rasa saling memahami yang mendalam. "Sari," kata Dimas dengan suara lembut, saat mereka tiba di kebunnya, "aku merasa kita semakin dekat, dan aku ingin jujur padamu. Aku sudah lama mengagumi kamu, bahkan sejak pertama kali kita bertemu. Aku tahu itu mungkin terdengar mendadak, tapi aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini." Sari terdiam sejenak. Perasaan yang campur aduk melanda dirinya. Tentu saja, ia merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Dimas, tetapi masih ada banyak keraguan dalam dirinya, tentang masa lalunya yang belum sepenuhnya ia lepaskan, tentang apakah ia siap untuk membuka hatinya kembali setelah semua yang terjadi. Ia menatap Dimas. Matanya mencari ketulusan di balik kata-katanya. "Dimas." Suara Sari terdengar pelan, namun penuh keraguan. Aku menghargai perasaanmu, tapi aku masih bingung. Setelah semuanya yang terjadi dengan Andika, aku tidak tahu apakah aku siap untuk membuka hatiku lagi." Dimas menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku tidak bermaksud untuk terburu-buru atau memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan jika suatu saat kamu siap, aku akan mendukungmu. Aku ingin berjalan bersamamu, tetapi aku juga menghargai jika kamu butuh waktu." Sari merasa lega mendengar kata-kata Dimas. Kejujurannya dan sikapnya yang penuh pengertian membuat Sari merasa nyaman. Ia tahu bahwa Dimas bukan seseorang yang akan memaksakan keinginannya, dan itu memberinya ruang untuk berpikir dengan jernih. "Mungkin aku butuh waktu," jawab Sari dengan suara lembut. "Tapi aku menghargai kamu dan perasaanmu, Dimas. Aku tidak ingin kehilangan persahabatan kita, dan aku ingin mengambil langkah ini dengan hati-hati." Dimas tersenyum hangat. "Tidak masalah, Sari. Aku akan menunggu. Selama itu yang kamu butuhkan, aku tidak akan pergi kemana-mana." Malam itu, setelah pertemuan mereka di kebun, Sari merasa lebih tenang. Ada perasaan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya, meskipun ia tidak bisa mengartikan dengan pasti apa itu. Mungkin itu adalah benih-benih perasaan baru yang mulai tumbuh, atau mungkin itu adalah kenyamanan yang ia temukan dalam kehadiran Dimas. Namun, apapun itu, Sari tahu bahwa ia tidak bisa terburu-buru. Ia ingin menikmati perjalanan ini tanpa beban, tanpa tekanan dari masa lalu atau apapun yang menghalangi hatinya untuk berkembang. Hari demi hari, hubungan mereka semakin mendalam. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tidak hanya di ladang atau di acara-acara desa, tetapi juga dalam percakapan pribadi yang semakin terbuka. Sari mulai merasakan adanya hubungan yang tulus dan hangat antara mereka. Setiap kata yang diucapkan Dimas terasa penuh perhatian, dan setiap senyuman yang ia beri semakin membuat hatinya berdebar. Namun, meskipun Sari mulai merasakan kedekatan yang semakin kuat, ia tetap berhati-hati. Baginya, ini adalah langkah besar, langkah untuk membuka hati setelah bertahun-tahun terjebak dalam kenangan pahit.
Tapi Dimas tidak pernah terburu-buru. Ia selalu memberi ruang bagi Sari untuk merasa nyaman dan tidak pernah memaksanya untuk mengambil keputusan cepat. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di bawah pohon besar di kebun, Dimas berkata dengan tenang, "Sari, aku tahu kita berdua menjalani hidup yang berbeda, dengan sejarah yang berbeda pula. Aku tidak ingin mengubah siapa kamu, atau membuatmu merasa terbebani. Aku hanya ingin membuatmu bahagia, dengan cara yang sederhana. Itu saja." Sari menatap Dimas dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada rasa hangat di dalam hatinya, dan ia tahu, meskipun masih ada keraguan dalam dirinya, ada sesuatu yang sangat tulus dalam setiap kata yang diucapkan Dimas. "Aku akan berusaha," jawab Sari pelan. "Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, tetapi aku akan mencoba membuka hati ini perlahan-lahan." Dimas tersenyum dengan senyum yang sangat tulus. Senyum yang membuat Sari merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Mereka duduk bersama dalam diam, menikmati keheningan, tetapi dengan kedekatan yang terasa begitu kuat. Kedekatan yang dibangun dari pemahaman, kesabaran, dan kepercayaan yang perlahan-lahan berkembang. Hari-hari berikutnya, Sari mulai merasakan bahwa ia sedang menjalani perjalanan baru dalam hidupnya. Tidak hanya tentang melupakan masa lalu atau berdamai dengan dirinya, tetapi juga tentang memberi kesempatan pada hal baru, memberi kesempatan untuk mencintai lagi, dengan cara yang berbeda, dengan hati yang lebih terbuka dan lebih siap. Minggu demi minggu berlalu, dan hubungan Sari dengan Dimas semakin berkembang. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, baik di kebun Sari, di ladang, maupun sekadar duduk di warung kopi desa sambil berbicara tentang segala hal. Dari soal kehidupan sehari-hari, impian yang mereka simpan dalam hati, hingga kenangan masa lalu yang kadang mereka bagi. Meskipun Sari masih merasa ragu dengan perasaannya, ada ketulusan dalam cara Dimas mendekatinya yang membuatnya merasa lebih aman. Suatu sore, setelah selesai membantu memanen jagung di ladang, Dimas mengajak Sari untuk duduk di bawah pohon besar yang ada di tepi ladang. Angin sepoi-sepau membuat suasana terasa nyaman, dan senja mulai turun, menyelimuti desa dengan warna oranye keemasan. "Sari," kata Dimas dengan suara yang lebih serius dari biasanya, "aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin terburu-buru dalam hal ini. Aku tahu kita berdua memiliki latar belakang yang berbeda, dan mungkin aku bukan orang yang sempurna. Tapi aku hanya ingin kamu merasa nyaman. Aku sudah lama melihatmu berjuang sendirian, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, bukan sebagai beban, tetapi sebagai pendamping." Sari menatap Dimas, merasakan kedalaman dari kata-kata yang diucapkannya. Meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan, ia tidak bisa menepis kenyataan bahwa Dimas adalah seseorang yang bisa ia andalkan. Seseorang yang tidak hanya datang untuk mencintainya, tetapi untuk menghargainya. "Dimas," jawab Sari dengan hati-hati, Aku merasa ada yang berbeda saat bersamamu. Ada rasa nyaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi aku juga tahu aku masih takut. Takut membuka hati lagi setelah semua yang terjadi." Dimas tersenyum lembut, tidak merasa kecewa atau terpaksa. Ia tahu bahwa Sari tidak bisa melupakan masa lalunya begitu saja, dan ia tidak ingin memaksanya. "Tidak apa-apa, Sari. Aku paham. Aku tidak akan menekanmu untuk memberi jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan jika kamu siap, aku akan selalu mendukungmu." Sari menarik napas dalam-dalam, merasa ada ketenangan dalam kata-kata Dimas. Ia tahu bahwa ia masih harus banyak menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi rasa cinta itu perlahan-lahan mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin itu bukan cinta yang datang secara instan, tetapi lebih kepada sebuah perasaan yang berkembang dengan perlahan, penuh dengan kesabaran dan pengertian. Hari demi hari, Sari mulai menyadari bahwa dirinya tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Dimas selalu hadir, memberi dukungan, dan menunggu dengan sabar tanpa tekanan. Mereka saling berbagi cerita, saling mendengarkan satu sama lain,
dan Sari merasa bahwa dirinya bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Namun, masih ada satu hal yang mengganjal di hati Sari. Bagaimana ia bisa sepenuhnya menerima cinta Dimas ketika kenangan Andika masih membayanginya? Perasaan itu muncul sesekali, terutama saat malam tiba dan sepi mulai menyelimuti rumahnya. Ia sering merenung tentang semua yang telah terjadi, bagaimana Andika pergi meninggalkannya, dan bagaimana ia harus berjuang sendirian untuk bertahan. Namun, seiring waktu, ia mulai memahami bahwa meskipun Andika adalah bagian dari masa lalunya, itu bukan berarti ia harus membiarkan masa lalu itu mengendalikan masa depannya. Pada suatu malam yang sunyi, Sari duduk di beranda rumahnya, merenung tentang semuanya. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Ternyata, itu adalah pesan dari Dimas. "Sari, aku tahu mungkin ini sedikit terlambat, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Aku tahu kita tidak sempurna, tapi aku ingin berjalan bersamamu. Jika kamu sudah siap, aku akan menunggu." Sari tersenyum membaca pesan itu. Perasaan hangat mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa Dimas benar-benar tulus dan ingin berjalan bersamanya. Tanpa ragu, ia membalas pesan itu dengan kata-kata yang sudah lama ingin ia ucapkan. "Dimas, terima kasih. Aku mungkin masih ragu, tetapi aku mulai merasa siap. Aku ingin memberi kesempatan pada kita untuk melihat kemana ini akan berjalan. Aku percaya padamu." Senyum lebar menghiasi wajah Dimas begitu ia membaca pesan itu. Meskipun tidak ada kata-kata yang berlebihan, keduanya tahu bahwa ini adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan mereka bersama. Keesokan harinya, Dimas datang menjemput Sari di rumahnya. Mereka berjalan bersama menuju kebun, seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam suasana hati mereka. Sesuatu yang lebih ringan, lebih penuh dengan harapan dan keyakinan bahwa ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. "Jadi," kata Dimas sambil tersenyum, "kamu mulai siap untuk perjalanan ini?" Sari menatapnya dengan mata yang penuh arti. "Ya, aku siap. Tapi, aku ingin kita tetap berjalan perlahan. Dimas, aku ingin merasakan setiap langkahnya." Dimas mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku setuju. Sari, kita akan berjalan bersama dengan sabar dan penuh perhatian." Mereka terus berjalan di jalan setapak menuju kebun, menikmati setiap momen sederhana yang mereka bagikan. Tidak ada janji-janji besar, hanya kebersamaan yang semakin kuat dan penuh makna. Sari tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan masih banyak hal yang harus dihadapi. Namun, kali ini, ia merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa dengan Dimas di sisinya, ia tidak lagi harus berjalan sendirian. Waktu berlalu, dan hubungan Sari dan Dimas semakin matang. Mereka terus membangun fondasi yang kuat berdasarkan saling pengertian, kesabaran, dan kejujuran. Meskipun Sari masih harus melalui perjalanan batin untuk sepenuhnya melepaskan masa lalunya, ia merasa lebih siap menghadapi segala sesuatu yang datang. Bersama Dimas, ia tahu bahwa ia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga sahabat sejati yang akan selalu mendukungnya. Mungkin perjalanan ini baru dimulai, namun Sari merasa bahwa ia tidak lagi takut menghadapi masa depan. Langkah-langkah mereka, meskipun perlahan, penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Beberapa bulan setelah keputusan Sari untuk membuka hati kembali kepada Dimas, hubungan mereka semakin dalam. Setiap hari terasa seperti perjalanan yang penuh dengan langkah-langkah kecil yang membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Sari merasa dirinya berkembang, tidak hanya sebagai seorang istri yang telah terluka, tetapi juga sebagai individu yang mulai menemukan kembali siapa dirinya. Dimas, dengan penuh kesabaran, terus menunjukkan betapa tulusnya perasaannya. Tidak ada drama, tidak ada paksaan,
Hanya dukungan yang konsisten dan pengertian yang menenangkan. Sari mulai merasa bahwa meskipun ia memiliki kenangan pahit dengan Andika, ia tidak perlu melawan atau menanggalkan masa lalunya untuk bisa meraih kebahagiaan yang baru. Ia bisa menghargai masa lalunya, namun tidak harus dikuasai oleh itu. Suatu pagi yang cerah, Dimas datang menjemput Sari untuk pergi ke kebun bersama. Seperti biasa, mereka berjalan berdampingan, berbicara tentang hal-hal kecil, cuaca, tanaman, dan mimpi-mimpi yang mereka simpan di hati. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang membuat Sari merasa jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Dimas berhenti di sebuah titik di ladang yang mereka sukai, tempat di mana bunga-bunga liar tumbuh dengan bebas, dan di mana mereka sering berbincang. Dengan perlahan, Dimas meraih tangan Sari, menggenggamnya dengan lembut. "Sari," kata Dimas dengan suara lembut, penuh ketulusan, "aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama. Dan aku tahu hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, dengan segala suka dan dukanya. Aku ingin berjalan bersamamu, untuk menjalani perjalanan hidup yang indah ini, apapun yang terjadi." Sari menatap Dimas. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa cinta yang tulus ini akan datang begitu mendalam. Ia merasa begitu diberkati, tetapi juga masih takut. Takut akan masa depan, takut akan kenyataan yang mungkin akan datang. Namun, saat itu, di bawah langit biru dan di antara bunga-bunga liar, ia merasa tenang untuk pertama kalinya. "Dimas," jawab Sari dengan suara bergetar. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam bayangan masa lalu. Tapi kini, aku mulai memahami bahwa kebahagiaan itu tidak datang dengan sempurna. Itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Aku merasa bahwa aku bisa bersama kamu. Aku bisa menerima cinta ini, dan aku siap membangun hidup baru, bersama-sama." Dimas tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kebahagiaan dan kelegaan. Ia menarik Sari ke pelukannya, dan mereka berdiri di sana beberapa saat, merasakan kedekatan mereka yang begitu kuat. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka siap menghadapinya bersama. Beberapa bulan setelah momen itu, mereka memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan sederhana yang penuh makna. Tidak ada kemewahan atau pesta besar, hanya keluarga terdekat dan teman-teman yang mendukung perjalanan mereka. Momen pernikahan itu terasa sangat intim dan hangat, sebuah perayaan kecil atas cinta yang telah tumbuh dengan penuh kesabaran dan pengertian. Di hari pernikahan mereka, Sari mengenakan gaun sederhana namun elegan, dan Dimas mengenakan setelan tradisional yang sangat rapi. Sari merasa sangat cantik, bukan karena pakaian atau riasan, tetapi karena dirinya yang akhirnya merasa siap dan damai dengan pilihan hidupnya. Ia tidak lagi takut dengan masa depan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia akan menjalani hidup dengan penuh harapan. Di tengah upacara, Dimas memegang tangan Sari dengan penuh keyakinan. "Aku berjanji untuk selalu berada di sisimu, di setiap langkah yang kita ambil bersama. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan bersama menghadapi semuanya. Aku akan mencintaimu selamanya." Sari, dengan air mata bahagia mengalir, menjawab dengan tulus, "Aku berjanji untuk mencintaimu dengan segenap hati. Aku akan menjalani hidup ini bersamamu, dengan segala kekuatan dan kelemahanku. Terima kasih karena telah menungguku." Ketika mereka mengucapkan janji suci itu, Sari merasa seolah beban berat yang telah lama ada di pundaknya mulai hilang. Ia tahu bahwa perjalanan mereka ke depan masih panjang, namun ia tidak lagi merasa takut. Bersama Dimas, ia tahu bahwa segala rintangan dapat dilalui dengan saling mendukung dan mencintai. Beberapa tahun kemudian, Sari dan Dimas menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Mereka memiliki 2 anak yang ceria,
dan kebun yang semakin berkembang dengan hasil yang melimpah. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan yang datang dari cinta yang kuat dan saling menghargai. Sari sering melihat Dimas dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar mengubah hidupnya. Mereka sering duduk bersama di malam hari, berbicara tentang masa depan, tentang anak-anak mereka, dan tentang hidup yang telah mereka bangun bersama. Sari tidak pernah lagi merasa sendirian, dan meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, ia merasa bahwa hidupnya kini lengkap dengan Dimas di sisi. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tertidur, Sari dan Dimas duduk di beranda rumah mereka, menikmati malam yang tenang. "Sari," kata Dimas sambil menggenggam tangan Sari, "terima kasih telah memberi kesempatan padaku. Aku tahu dulu aku tidak bisa membantumu mengatasi semuanya, tapi aku berharap aku bisa menjadi bagian dari kebahagiaanmu sekarang." Sari menatap Dimas dengan penuh cinta. "Kamu sudah lebih dari cukup. Dimas, kamu sudah memberi aku lebih banyak dari yang pernah aku harapkan. Kamu adalah rumah yang selama ini aku cari." Mereka duduk dalam keheningan, merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan setelah bertahun-tahun perjalanan penuh liku. Tidak ada lagi rasa takut, hanya cinta yang terus berkembang dan kehidupan yang penuh harapan. Dengan Dimas di sampingnya, Sari merasa bahwa hidup mereka adalah sebuah perjalanan yang indah, penuh dengan kebahagiaan sederhana yang datang dari cinta yang tulus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat untuk dirinya, di hati Dimas. Kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Terkadang, kita dihadapkan pada luka dan tantangan yang menguji ketahanan hati. Namun, jangan pernah takut untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada cinta yang baru, karena di balik setiap kesulitan ada peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Setiap langkah yang kita ambil, meskipun kecil, membentuk jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Ingatlah, tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang memilih untuk bangkit setelah jatuh, yang berani mencintai setelah terluka, dan yang percaya bahwa kebahagiaan bisa datang di waktu yang tak terduga. Jadi, jangan pernah menyerah pada hidup, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jika kamu merasa terinspirasi atau menikmati kisah ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita yang penuh makna. Kami akan terus hadir dengan kisah-kisah yang mengajak kita merenung, belajar, dan tumbuh bersama. Jangan lewatkan juga update terbaru dari channel ini agar kamu selalu mendapatkan cerita yang penuh hikmah dan inspirasi. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.